Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para siswa sekalian, selamat bertemu kembali dengan pembelajaran daring pada pagi hari ini. Kita lanjutkan pertemuan pagi ini dengan materi gaya magnetik bagian yang kedua. Kemarin sudah kita bicarakan gaya magnetik. Yang pertama adalah gaya magnetik atau gaya Lorentz yang bekerja pada sebuah kawat berarus listrik berada dalam medan magnetik. Yang kita bicarakan pada bab ini adalah gaya magnetik pada muatan bergerak dan gaya magnetik pada dua kawat lurus sejajar. Kita lanjut. Yang pertama, menentukan besar gaya magnetik pada muatan bergerak dalam medan magnetik. Jadi, gaya Lorentz atau gaya magnetik itu dapat kita jumpai. Yang kedua adalah pada muatan bergerak, di mana muatan bergerak ada medan magnetik. Nah, di sini harus kita bedakan bahwa arus listrik adalah aliran muatan listrik. Ya. Kuat arus listrik adalah banyaknya muatan yang mengalir persatuan waktu. Maka dari pengertian ini, I sama dengan Q per T. I sama dengan Q per T. Banyaknya muatan yang mengalir persatuan waktu. Maka kalau arus listrik berada dalam medan magnet menghasilkan gaya Lorentz, demikian juga muatan yang bergerak juga akan menghasilkan gaya Lorentz. Maka persamaan gaya magnetik pada kawat berarus adalah BIL sin alfa, dan I-nya kita ganti menjadi Q per T atau F sama dengan BQ per T L sin alfa. Nah, L per T-nya tidak lain adalah dimensi kecepatan. L per T-nya, ya. Jadi L per T ini adalah dimensi kecepatan. Ya. Sehingga persamaan gaya magnetik pada muatan yang bergerak adalah BQ/V sin alfa atau sin theta. Ya. Jadi untuk gaya magnetik pada muatan bergerak persamaan adalah BQ/V sin theta. B-nya medan, Q-nya muatan yang bergerak, V-nya kecepatan gerak muatan, dan theta adalah sudut antara V dengan B-nya. Sekarang kita perhatikan gaya Lorentz pada muatan bergerak dalam medan magnet ini kita bedakan menjadi dua. Kalau muatannya positif, ya, muatan positif itu misalnya adalah proton, positron, dan sinar alfa. Ya. Kalau muatannya positif, maka menggunakan kaidah tangan kanan. Ya. Kalau muatan positif, menggunakan kaidah tangan kanan. Ya. Yaitu apabila arah gerakan muatan sama dengan arah V atau arah ibu jari, arah gerakan muatan sama dengan arah ibu jari, dan arah medannya ditunjukkan oleh keempat jari, arah medannya ditunjukkan oleh keempat jari, maka arah gaya Lorentz-nya ditunjukkan oleh kemana telapak kanan menghadap. Gaya Lorentz-nya ditunjukkan oleh kemana telapak tangan menghadap. Ya. Kalau muatannya positif, contoh muatan positif adalah proton, positron, dan sinar alfa. Sedangkan kalau muatannya negatif, misalnya elektron, betatron, dan sinar beta, maka menggunakan kaidah tangan kiri. Kaidah tangan kiri. Sama perjanjiannya, jika arah gerakan muatan ditunjukkan oleh ibu jari, ya, V, kemudian arah medannya ditunjukkan oleh empat jari, B, maka kemana gaya Lorentz yang diderita oleh muatan yang bergerak sama dengan kemana telapak tangan kiri menghadap. Kemana telapak tangan kiri menghadap, itulah gaya Lorentz pada muatan negatif. Mudah mengingatnya, kalau muatan positif pakai tangan kanan, kalau muatan negatif pakai tangan kiri. Besarnya sama, FL sama dengan BQ/V sinus alfa. Dengan alfa adalah sudut antara V dengan B, antara ibu jari dengan empat jarinya. Antara arah kecepatan muatan dengan arah medan. Sehingga kalau ini tegak lurus, maka nilainya maksimum. Kalau V dengan B 0, nilainya minimum, maka menggunakan fungsi sinus. Kita lanjutkan. Apabila muatan bergerak memotong medan magnetik homogen secara tegak lurus, ini maka dia akan mendapat gaya Lorentz. Nah, sekarang gaya Lorentz itulah yang menyebabkan dia membelok. Ya. Seperti ini. Kalau ini gaya Lorentz-nya ke kiri, ya. Nah, ketika muatannya bergerak ke kiri, maka gaya Lorentz-nya ke bawah. Menyebabkan gerak muatan berbelok ke kanan dan seterusnya.
Sehingga muatan yang bergerak dalam medan homogen akan mengalami gerak melingkar. Ini karena gaya Lorentz-nya besarnya tetap menuju ke satu pusat. Ini jika muatan itu memotong medan magnetik homogen secara tegak lurus, maka muatan tersebut akan membentuk lingkaran. Berapakah jari-jari lingkaran yang terbentuk pada muatan yang memotong tegak lurus terhadap medan magnetik homogen? Maka besarnya gaya sentripetal pada benda diperankan oleh gaya Lorentz. Jadi gaya sentripetal yang menyebabkan benda bergerak melingkar itu gaya sentripetal. Ini diperankan oleh gaya Lorentz. Ya, Fs-nya sama dengan Fl. Karena Fs itu adalah mv kuadrat per R sama dengan BQV. Kalau tegak lurus berarti sin alfanya bernilai 1. Ya. mv kuadrat per R sama dengan BQV. Karena tegak lurus sin alfanya hilang karena nilainya 1. Maka dari sini kita dapat menentukan berapakah nilai jari-jari muatan yang memotong medan magnetik homogen. R sama dengan mv per QB. Ya. Jadi jari-jari muatan yang memotong medan magnetik homogen sama dengan mv per QB atau mv per BQ. Dengan M massa partikel muatan, V-nya kecepatan gerak muatan, Q-nya besar muatan, dan B-nya adalah medan magnetiknya. Kita lanjutkan sekarang gaya Lorentz pada dua kawat lurus sejajar berarus listrik. Ya. Jadi gaya Lorentz yang ketiga itu akan muncul pada dua kawat lurus sejajar berarus listrik. Apabila ada dua kawat lurus yang dialiri arus yang sama, jika arah arusnya sama, misalnya kawat pertama arusnya ke atas, dialiri arus I, kawat kedua memotong bidang ini arusnya juga ke atas, nilainya adalah I2 misalnya. Jadi kawat pertama dialiri arus I1, kawat kedua dialiri arus I2. Maka masing-masing kawat menurut penjelasan kemarin akan menimbulkan medan magnetik. Artinya kawat satu menghasilkan medan magnetik, kawat kedua juga menghasilkan medan magnetik. Nah, medan magnetik inilah yang akan menyebabkan masing-masing kawat mengalami gaya Lorentz. Oke, kita perhatikan. Jika kawat satu arah arusnya ke atas, maka medan magnetik yang dihasilkan sesuai dengan kaidah tangan kanan akan mengelilingi 4 jari kanan sebagaimana akan mengelilingi kawat sebagaimana 4 jari kanan mengelilingi ibu jari. Jadi kalau I1 arah arusnya ke atas, maka arah medan di sekitarnya akan seperti ini. Ya, akan seperti ini ya. Arah medannya mengelilingi kawat pertama. Sehingga di kawat kedua berada ada medan magnetik yang arahnya meninggalkan mata kita. Sana. Ya, meninggalkan mata kita karena mengelilingi kawat pertama. Nilai medan magnetik di mana kawat kedua berada adalah B1. B1 sesuai dengan persamaan kemarin adalah mu0 I1 per 2 VA. Karena induksi magnetik di sekitar kawat lurus berjarak A adalah mu0 I per 2 VA. Sekarang kita lihat di mana kawat kedua berada menjadi ada medan magnetik. Maka kemarin di syarat gaya Lorentz pertama, kalau kawat berarus berada dalam medan, maka dia akan mengalami gaya Lorentz sebagaimana arahnya di kaidah tangan kanan Lorentz. Jadi kalau B-nya masuk bidang gambar, I-nya ke atas pakai tangan kanan, maka di kawat I2 akan mengalami gaya Lorentz ke kiri, ya, ke kiri, ya, seperti ini. Ya, ibu jarinya ke atas, 4 jarinya masuk bidang gambar, maka telapak tangan kanan menghadap ke kiri. Inilah gaya Lorentz yang diderita oleh kawat kedua. Nilainya F21. Gaya Lorentz yang diderita oleh muatan 2 karena kawat pertama. F21 sama dengan BIL, sin alfanya hilang karena tegak lurus. F21-nya BIL karena sin alfanya bernilai 1. Sekarang kita perhatikan, kawat kedua juga menghasilkan induksi magnetik yang arahnya adalah seperti ini ya. Kawat kedua menghasilkan induksi magnetik yang arahnya, sehingga di kawat pertama berada ada medan magnetik yang arahnya menuju ke kita. Di kawat pertama ada medan magnetik yang arahnya ke sini ya. Nilainya adalah B2.
nilai B2 sama dengan mu 0 I2 per 2 VA. Berarti sekarang kawat I1 arusnya ke atas, medannya menuju kita. Maka tangan kanan kita itu ibu jarinya ke atas, keempat jarinya menuju kita. Ternyata telapak tangan kita menghadap ke kanan. Inilah gaya Lorentz pada pada kawat pertama. Gaya Lorentz-nya ke kanan. Nilainya adalah F12. F12 adalah gaya Lorentz pada kawat pertama yang disebabkan oleh kawat kedua. F12 sama dengan BIL sin alfa, sin alfanya bernilai 1 sehingga B2I1L. Kalau B2-nya adalah mu 0 I2 per 2 VA maka menjadi seperti ini, mu 0 I2 per 2 VA kali I1 kali L, atau kita sederhanakan menjadi mu 0 I1 I2 L per 2 VA. Sekarang F12 ternyata nilainya sama dengan F21. Maka besarnya gaya Lorentz persatuan panjang adalah L-nya pindah ke bawah, ya. Mu 0 I1 I2 per 2 VA. Ini kalau arahnya sesama. Bagaimana kalau arahnya berlawanan? Oke, kita lanjutkan dulu. Kalau arahnya sama berarti kedua kawat akan terjadi gaya yang tarik-menarik. Kalau arahnya sama, yang kawat satu ditarik ke kanan, kawat satu mengalami gaya tarik ke kanan, kawat kedua mengalami gaya tarik ke kiri, sehingga akan terjadi gaya tarik-menarik. Menjadi seperti ini bentuknya. Ya, akan jadi tarik-menarik seperti itu. Ya, jadi tarik-menarik seperti ini. Oke, kita lanjutkan untuk arah arusnya berlawanan. Ya, saya ulangi, gaya persatuan panjangnya adalah mu 0 I1 I2 per 2 VA. Kita lanjutkan untuk yang arah arusnya berlawanan, ya, arah arus ini ke atas, yang satunya ke bawah, maka di kawat kedua ada medan yang arahnya masuk bidang gambar, nilainya sama dengan B1. B1 sama dengan mu 0 I1 I per 2 VA. Karena arah arusnya ke bawah, B-nya ke sana, maka gaya Lorentz-nya keluar bidang gambar, F21. F21 nilainya BIL, B1 I2L. F21 sama dengan mu 0 I1 per 2 V IL, atau kita sederhanakan mu 0 I1 I2 L per 2 VA. Untuk kawat satu berada, ada medan magnet yang arahnya ke sana. Ya, arah medan magnetnya, karena arus I2 ke bawah, medan magnetnya meninggalkan kita juga. Nilainya adalah B2. Ya. B2 sama dengan mu 0 I2 per 2 VA. Sehingga kawat pertama pun menderita gaya Lorentz, ya, arusnya ke atas, medannya meninggalkan kita, maka gaya Lorentz-nya ke kiri. Ya, gaya Lorentz-nya ke kiri, nilainya F12. Gaya Lorentz pada kawat pertama karena kawat kedua. Nilainya F12 adalah B2I1L. Kalau B2 saya ganti dengan mu 0 I2 per 2 VA, maka akan menjadi mu 0 I2 per 2 VA kali I1 kali L, atau mu 0 I1 I2L per 2 VA. Nah, ini ternyata F12 sama dengan F21. Nah, F12 sama dengan F21. Berarti gaya yang diderita oleh kawat pertama sama dengan gaya yang diderita oleh kawat kedua. Gaya persatuan panjangnya, L-nya ke bawah, sama dengan mu 0 I1 I2 per 2 VA. Nah, untuk arah arus, kalau arah arusnya searah tadi tarik menarik, maka kalau arah arusnya berlawanan, maka ternyata akan terjadi tolak menolak. Ya. Demikian besarnya gaya tolak, persatuan panjangnya sama, mu 0 I1 I2 per 2 VA. Demikian para siswa, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.